Karena kalau program 100 hari itu saya khawatir nanti teman-teman bekerjanya 100 hari aja. hanya 100 hari saja. Tapi 100 hari saya kejar, 100 hari juga saya juga harus punya target, tapi itu tidak terpublikasi oleh teman-teman. Jadi makanya bahasa saya waktu itu untuk saya tidak ada program 100 hari, padahal ada sebenarnya. Ya. Cuma saya tidak sampaikan. Saya jalin di 2025 ini, terus kolaborasi dengan Lurah, RW dan RT-nya, ini untuk bisa menatap ke depan. Kita kalau sudah RW RT-nya percaya dengan pemerintah kan ini kan nggak sulit lagi. Apa yang bantuan pemerintah terhadap lingkungannya masing-masing ini kan peran sertanya masyarakat juga akan ada. Nah sehingga kalau masyarakat sudah percaya dengan Kota Cirebon, nah ini juga kan bisa menumbuhkan trust yang tinggi ya dari masyarakat. Jadi saya pengen masyarakat Kota Cirebon percaya lagi dengan pemerintahan. Nah pemerintahnya tentunya harus konsekuensinya memberikan pelayanan, apa yang diinginkan oleh masyarakat Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribun.cirebon.com. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan yang sangat nyaman dan akan mewawancari secara langsung Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo, SAP MSI, dalam kesempatan wawancara eksklusif. Seperti kita ketahui bahwa seluruh kepala daerah di Indonesia dilantik, sebagian besar dilantik pada 20 Februari 2025. Dan saat ini sudah beberapa bulan menjelang menjelang 1 tahun masa pemerintahan, termasuk Bapak Edo, dan kami akan berbincang lebih banyak terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan menjelang 1 tahun kepemimpinan beliau. Apa kabar Pak Edo? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Dan walaupun banyak kegiatan tapi masih menyempatkan untuk olahraga Pak? Hampir tidak sempat. Saking padatnya nih ya. Iya. Kadang pulang sampai larut malam. Oh, luar biasa. Pak Edo, ini terkait dengan pemerintahan Bapak di awal tahun 2025 dan latar belakang Bapak sebagai seorang PNS ya. Ketika memasuki birokrasi di Pemkot Cirebon, apa yang kemudian menjadi tantangan terbesarnya? Ya, memang saya awal dari birokrasi ya memang sudah bekerja juga kurang lebih 32 tahun. 32. Tentunya ada hal yang berbeda karena waktu saya masih aktif di provinsi, saya hanya beberapa orang saja, paling banyak juga 32 orang sampai 37 orang saya memimpinnya. Tapi begitu nyampe ke Kota Cirebon ini ribuan orang yang saya harus pimpin. Bahkan bukan orang birokratnya saja, masyarakat kan gitu ya. Nah ini yang satu pengalaman yang memang luar biasa dan memang ya baru pertama kali untuk melakukan ini. Tapi alhamdulillah dengan basicnya saya dari birokrat ya mengerti lah tentang teman-teman di birokrat di Kota Cirebon. Nggak ada bedanya lah, semuanya sama. Semua ya? Sama. Jadi tantangan terbesar sebetulnya apa sih Pak kalau berhadapan dengan PNS itu? Ya karena tantangan terbesarnya sih karena banyak sekali ya. Karena orangnya banyak. Orangnya banyak kan gitu kan, beda pola pikirnya berbeda dan lain sebagainya. Dulu saya hanya satu bidang, sekarang beberapa dinas, nah itu juga kan menjadi tantangan utama buat saya. Tapi prinsipnya semua orang PNS sama, semua satu jalur, satu arah. Nah bagaimana kemudian bisa menyatukan dalam satu visi, satu misi dengan Bapak? Ya. Awal saya begitu saya dilantik, saya kebetulan ada arus mudik dan arus balik. Nah itu kesempatan itu saya pergunakan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman ASN di Kota Cirebon. Tentunya ada beberapa dinas yang memang setiap hari tak undang untuk datang ke lokasi untuk ada yang piket di sana. Tentunya kita berbincang lah di dalam tenda, nggak ngenal waktu, kadang-kadang dari jam 9 atau jam 8 malam sampai subuh. Nah itu kita
nggak mengenal waktu. Nah, kita banyak diskusi di situ. Jadi saya tahu juga tentang dinas-dinas A, B, C, D-nya yang saya harus melakukan apa, tentunya proses pendekatannya bagaimana. Nah, itu momen itu yang saya pergunakan dan itu dari mulai bulan puasa sampai dengan setelah hari raya juga saya lakukan Masih itu terus komunikasi. Nah, itu kesempatan baik buat saya untuk bisa mendekatkan diri saya dengan teman-teman ASN di Kota Cirebon. Karena kan saya belum pernah bekerja di sini. Tentunya saya yang harus mendekatkan kepada mereka semuanya. Dan alhamdulillah itu berhasil dan lancar. Ya. Jadi ada pengalaman pribadi sebelumnya sebagai seorang abdi negara, sebagai seorang PNS untuk kemudian bisa memuluskan visi misi itu ke insya Allah. seluruh PNS di Pemkot. Ya, artinya ini bisa jalan kan gitu ya. Bisa jalan dengan baik ya, tentunya memang waktu saya di provinsi juga kan bekerja tidak pada saat jam kerja jam 5, jam 4 saya pulang. Tapi saya bekerja juga di provinsi waktu itu jam 10, jam 11 malam, bahkan sampai jam 12 malam saya baru pulang. Nah, itu dengan penyesuaian itu di Kota Cirebon tidak terlalu susah buat saya. Karena saya sudah biasa bekerja sampai larut malam. Nah, ini yang nggak biasa mungkin anak buahnya nih, Pak. Ya, ada beberapa sih anak buah saya juga, dinas-dinas juga yang sampai larut malam ada. Ya, tentunya ada beberapa dinas yang juga tidak sampai larut malam. Kadang-kadang ya lucu juga. Ada juga yang sudah saya ngajak ngobrol, saya pura-pura kan, udah selesai yuk kita pulang. Tapi saya nggak juga pulang, ada juga yang sudah ngantuk-ngantuk. Tapi itulah seninya untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman pemerintahan Kota Cirebon. Yang alhamdulillah sampai saat ini semuanya dekat, kolaborasinya bagus, koordinasinya bagus. Nah, ini yang saya harapkan untuk ke depan supaya birokratnya itu bisa berjalan lancar. Nah, dalam beberapa kesempatan, terutama setelah 3 bulan Bapak menjabat tuh, kebetulan wartawan kami juga mewawancarai Bapak ya. Katanya waktu itu ditanya terkait dengan program 100 hari. Tapi Bapak menyebutkan tidak punya program 100 hari gitu. Itu kenapa Pak alasannya, Pak? Iya, karena kalau program 100 hari itu saya khawatir nanti teman-teman bekerjanya 100 hari aja. Hanya 100 hari saja. Tapi 100 hari saya kejar, 100 hari juga saya harus punya target, tapi itu tidak terpublikasi oleh teman-teman. Jadi makanya bahasa saya waktu itu untuk saya tidak ada program 100 hari, padahal ada sebenarnya. Cuma saya tidak sampaikan. Saya khawatir nanti ya hanya program 100 takut hari ditagih, Pak. itu kan gitu kan. Nah, itu satu, takut juga ditagih karena saya juga kan baru. Kan saya belum pernah bekerja di pemerintahan Kota Cirebon sehingga saya mensiasati itu, tapi sebetulnya sih ada. Tapi saya tidak diutarakan yang sehingga saya katakan waktu itu bahwa tidak ada program 100 hari. Saya pengen terus-menerus programnya itu bekerja. Yang alhamdulillah sampai saat ini jalan. Terus berjalan. Waktu itu apa sih Pak jadi prioritas di awal-awal Bapak itu? Ya, infrastruktur. Infrastruktur. Karena kan yang dirasakan oleh masyarakat Cirebon, saya awal masuk ke sini itu jalan berlubang, betul. Banjir, Dr. dan Cipto lain itu Pak. sebagainya. Dr. Kan Cipto gitu itu banjir dan berlubang. Ya, berlubang kan gitu ya. Nah, itu kan dirasakan tidak nyaman oleh pengguna jalan. Nah, tentunya saya juga itu program unggulan saya dan program itu juga menjadikan program prioritas saya yang alhamdulillah dalam kurun waktu kemarin kurang lebih 6 sampai 7 bulan itu saya sudah bisa menyelesaikan itu semuanya. Sekarang udah mulus Pak di Cipto. Ya, hampir semuanya. Ya, jadi secara bertahap lah. Secara bertahap saya lakukan itu. Saya ingin masyarakat Kota Cirebon khususnya pengguna jalan itu nyaman. Nah, tentang banjir ya khususnya ya kita juga kan nggak pengen ada banjir. Lebih baik mengantisipasi banjir itu daripada banjir itu datang. Karena kerugian materialnya akan lebih besar daripada kita menanggulangi banjir di awal. Sebetulnya apa sih Pak yang menyebabkan banjir bisa terjadi di pusat kota itu? Ya, ada beberapa hal yang memang kan kita ada beberapa sungai besar di Kota Cirebon ini. Dan itu sudah belasan tahun tidak pernah dikeruk, tidak pernah direvitalisasi sungai-sungai itu. Nah, saya bekerja sama dengan BBWS. Saya hadir ke sana ke BBWS, saya memohon untuk bisa sungai-sungai yang ada di Kota Cirebon ini gimana caranya untuk bisa
keruk semuanya. Dan alhamdulillah kerjasama itu berjalan dengan baik. Yang sampai hari ini ya walaupun intensitas hujannya belum ini, tapi ada beberapa hari kemarin itu ada hujan lebat luar biasa. Tapi yang biasanya tergenang air, biasanya banjir, yang alhamdulillah saat ini nggak ada lagi banjir. Paling setengah jam sudah surut kembali, sudah kering semua. Itu Bapak PS-nya langsung pemantauan atau gimana, Pak? Saya pemantauan langsung. Saya bukan pemantauan secara langsung ke lapangan, tapi juga saya pantau melalui grup WA. Setiap hujan, udah mendung, saya sudah antisipasi semua dinas-dinas yang ada kaitannya dengan penanggulangan banjir dan lain sebagainya, kita harus standby semuanya. Dan harus bisa melihat semuanya. Visi Bapak kan terangkum di dalam Cirebon Setara Berkelanjutan, Pak ya. Ada sejahtera, Anda tertata, kemudian religius juga aman dan berkelanjutan. Nah, diterjemahkan kemudian di dalam 5 misi utama lah ya, mungkin prioritas ada tentang SDM unggul. Nah, ini bagaimana kemudian Bapak bisa menciptakan SDM unggul untuk di Kota Cirebon? Ya ini sebetulnya kan SDM unggul itu kan sangat dibutuhkan oleh birokrat ya, oleh pemerintahan. Karena ini kan mesinnya. Mesin daripada roda pemerintahan di kota manapun kan gitu ya. Sampai proses pembangunan dan lain sebagainya. Ini saya sudah melakukan tahapan-tahapan yang memang ini juga sudah terumuskan, memang jauh-jauh hari tapi sempat terhenti. Nah sekarang juga kita jalankan lagi. Dijalankan lagi untuk bagaimana kita memilih SDM yang memang unggul, yang memang berintegritas, tentunya dengan pola-pola dan sistem yang tentunya saya harus berkomunikasi terus dengan BKN kan. Nah, BKN memberikan arahan-arahan, ya kita jalankan itu saja. Jalankan sesuai dengan arahan BKN, Badan Kepegawaian Nasional itu, ya alhamdulillah sekarang kita sudah mulai jalankan itu. Ya artinya dari 100% mungkin kan nggak ada yang benar ya, pemilihan dari sumber daya manusianya, tapi mendekati. Mungkin sampai 90 atau 95% sudah mendekati dengan itu. Jadi saya terus gali, saya terus pupuk itu, supaya kita mendapatkan sumber-sumber daya manusia yang kuat dan ada. Lalu dengan SDM masyarakat gimana, Pak? SDM masyarakat ya ini dengan kitanya peran aktif apa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Cirebon, tentunya yang tadi infrastruktur, jalan berlubang dan lain sebagainya, itu maka sudah terpenuhi saja. Berarti kan masyarakat sudah mulai lagi kepercayaannya terhadap pemerintah Kota Cirebon, kan gitu ya. Nah sehingga kalau masyarakat sudah percaya dengan Kota Cirebon, nah ini juga kan bisa menumbuhkan trust yang tinggi ya dari masyarakat. Jadi saya pengen masyarakat Kota Cirebon percaya lagi dengan pemerintahan. Nah pemerintahnya tentunya harus konsekuensinya memberikan pelayanan, apa yang diinginkan oleh masyarakat Cirebon. Ini terbukti dengan tadi saya masuk di grup, misalnya saya kasih contoh di kelurahan lah. Saya di kelurahan itu saya ada grupnya. Di setiap kelurahan Bapak masuk juga? Semuanya ada grupnya. Jadi saya memantau dengan itu. Nah gimana saya melihat bahwa masyarakat bisa percaya lagi dengan pemerintahan? Nah tentunya setiap Sabtu dan Minggu saya pantau. Saya pantau lurah-lurahnya untuk bisa bekerja bakti di lingkungannya masing-masing. Tentang kebersihan, tentang sampah, tentang drainase, bahkan tentang infrastruktur jalan. Jadi jika ada yang infrastruktur jalan yang belum bagus, ya kita ada anggaran kita lakukan. Nah, dengan adanya pola seperti itu, ya alhamdulillah, ini setiap lingkungan, setiap hari Sabtu dan Minggu, ini kerjasama pemerintah dengan masyarakatnya luar biasa. Jadi dengan dikomandoi oleh lurah dan camatnya, itu setiap Sabtu Minggu mereka kerja bakti. Jadi saya juga terima kasih untuk warga Kota Cirebon yang sama-sama menjaga kebersihan lingkungannya untuk tidak banjir juga. Ya salah satunya Cirebon sekarang nggak banjir karena masyarakat juga. Peran masyarakat juga di situ luar biasa. Mereka mau sekarang bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya masing-masing.
Jadi luar biasa. Iya, iya. Termasuk diantaranya pengolahan sampah ya di lingkungan. Ya, pengolahan sampah di lingkungan juga ini kan kita sudah mau mulai kan gitu ya, mau mulai. Tapi saya bekerja itu harus fokus satu-satu, Oke. tidak ambiar. Jadi fokus ke infrastruktur dulu. Fokus infrastruktur sudah autopilot nanti, nah, kita pindah lagi, sehingga kita bisa fokus apa yang tertera dalam visi misi saya bisa tercapai. Oke. Nah, untuk memperkuat birokrasi ini kan sekarang tuh lagi memang sudah zamannya digitalisasi layanan gitu. Iya. Di Cirebon apa saja Pak yang sudah dilakukan? Sudah hampir semuanya digitalisasi. Jadi dari mulai pembuatan KTP dan lain sebagainya sudah mulai. Tidak ribet lagi ya? Insya Allah enggak. Bahkan sekarang yang pengurusan surat keluarga, kartu keluarga, KTP itu hanya 10 menit sampai 15 menit sudah selesai. Bahkan 10 sampai 15 menit sudah selesai. Bahkan saya juga pemerintah kota dengan instansi vertikal tentang pembuatan paspor juga dengan imigrasi itu saya sudah kolaborasi juga. Jadi bukan masyarakat saya yang menghampiri imigrasi, tapi imigrasi dengan kita bersama-sama untuk bisa mendatangi berarti ya. Mendatangi, memberikan pelayanan ke masyarakat Kota Cirebon. Terus BNPKB kendaraan, pajak kendaraan juga kita sudah kolaborasi juga dengan provinsi juga. Itu juga kita siapkan beberapa tempat untuk bisa memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah itu kolaborasi itu juga kita sudah jalin. Bahkan saya sudah melakukan juga 1 bulan sekali itu instansi vertikal dengan BUMN yang ada di Kota Cirebon itu kita mengadakan pertemuan, mengadakan diskusi tentang BUMN, kota. BUMN instansi vertikal. Jadi setiap bulannya kita berputar. Ada yang kebagian di mana, nanti bulan kemana. Nah itu kita pertemuan itu diskusi. Diskusi tentang kota. Diskusi tentang mau diapain nih kota ini. Jadi kolaborasi itu sangat penting karena pemerintah sendiri untuk berjalan melakukan proses-proses itu nggak bisa. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kota Cirebon. Salah satu outputnya apa Pak dari BUMN itu? Ya ada beberapa yang memang kita sudah melakukan juga. Saya kan pengen ada pembuatan taman yang berkarakter. Itu juga kan ada beberapa taman yang sudah dibangun oleh teman-teman kita melalui CSR-nya. Nah itu juga sudah terwujud. Nah ini terus menerus kita lakukan. Kita tahu pemerintah pusat itu kan sampai ke daerah itu memang menginstruksikan ada efisiensi anggaran. Dan semua ini memperketat ikat pinggang semuanya. Nah di tengah situasi seperti itu, bagaimana kemudian Bapak bisa menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama? Ya, ini tadinya saya itu punya target 2027 ini infrastruktur di Kota Cirebon itu sudah selesai. Tapi dengan adanya pemotongan dana transfer itu yang ini agak terhambat sedikit. Nah, namun saya juga dengan beberapa dinas yang terkait dengan kondisi-kondisi infrastruktur ini sudah melakukan komunikasi ke pusat. Nah, ini juga besok lusa juga kita akan komunikasi lagi ke pusat karena itu juga perlu dilakukan proses pembangunan. Ya salah satunya ke PUTR, ke BNPB, ya ke semuanya lah. Kita sudah lakukan pendekatan, kita sudah melakukan juga audiensi dengan teman-teman kementerian. Itu yang kita lakukan. Bahkan sampai tingkat gubernur juga saya sudah sowan juga ke Pak Gubernur kan gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa berdiri sendiri. Kan dalam beberapa waktu belakang ini provinsi itu lagi rajin melakukan penertiban di area-area wilayah yang memang lahan Pemprov termasuk di Kota Cirebon juga ya. PKL-PKL-nya itu akan ditertibkan. Nah, kalau untuk dari Pemprov Cirebon sendiri apa untuk penertiban semacam itu yang dilakukan? Cirebon sudah lebih dulu daripada provinsi kayaknya. Karena kan untuk penataan provinsi kan sejauh barat. Ya, betul. Kalau di Cirebon kan hanya di lingkup kota saja. Yang pertama saya sudah lakukan di kawasan Stadion Bima. Kawasan olahraga di sana. Yang alhamdulillah sekarang PKL-PKL-nya juga dengan tidak dibongkar secara paksa oleh kita. Dia juga bongkar mandiri.
yang alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan Stadion Bima ini. Saya ingin mengembalikan fungsi Stadion Bima ini menjadi sarana fasilitas olahraga. Dan bahkan tahun ini juga ada beberapa yang memang kita di jogging track, itu kita perbaiki, lalu penerangan jalannya, penerangan untuk di stadionnya juga tahun ini insya Allah kita sudah perbaiki. Lalu kita juga yang baru kemarin saja, minggu kemarin itu kan kita sudah menertibkan juga PKL di stasiun Kejaksan. Karena stasiun Kejaksan itu kan muka kita, muka kota. Ini berdampingan dengan kantor kita dan memang itu juga menjadi ikon kota Cirebon. Saya ingin semuanya clear di di stasiun Kejaksan itu supaya dari Jalan Siliwangi melihat ke stasiun itu cantik lah ya. Bagus lah gitu. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan PT KAI yang tadi saya bilang itu manfaatnya dari pertemuan setiap bulan itu manfaatnya PT KAI saya pengen seperti ini, ayo kita bantu dong untuk membereskan itu. Alhamdulillah PT KAI yang melakukan itu, kita untuk menertibkan, nah PT KAI yang melakukan proses pembangunannya. Nah itu kolaborasi itu kan sangat penting. Tadi dengan BBWS juga kan? Sama begitu juga. Nah BBWS juga, ayo dong BBWS sungai-sungainya kita tata, kita betulkan kembali. Ya alhamdulillah jalan. Nah itu tadi manfaatnya dari pertemuan satu bulanan itu, rutin itu. Nah ini juga ada beberapa lagi nanti konsep ke depan. Ini dalam waktu dekat ini juga Kali Sukalila. Sukalila ya. Kali Sukalila itu nanti kita akan tertibkan. Saya sudah kolaborasi dengan BBWS. Jika saya tertibkan dari pemerintah kota, maka dari BBWS akan membuat apa di sana. Nah, BBWS, Pak Wali pengen apa? Saya pengen ada taman di sana. Pengen airnya jernih di sana. Ya, jadi ini kan menjadikan satu daya tarik tersendiri. Ya tentunya itu juga kan menjadikan kalau mata melihat itu memandang itu nggak enak. Karena di tengah kota kan itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya mohon pengertiannya kepada pedagang-pedagang di bantaran Kali Sukalila ini dengan sendirinya. Ayo kita turut membersihkan, kita turut juga untuk bisa menjadi kota Cirebon lebih cantik. Tentunya tidak ada paksaan mungkin, tapi dengan hati nurani. Jadi tidak ada keributan nantinya. Nah itu pendekatannya seperti apa sih Pak untuk sekarang sudah mulai dilakukan pendekatan. Dengan ada dinas terkaitnya yang sudah melakukan itu, yang mudah-mudahan teman-teman di bantaran Kali Sukalila ini punya kesadaran yang tinggi, punya kesadaran tinggi, karena saya ingin kota Cirebon lebih indah, lebih cantik, enak dipandang mata. Ya. Tidak semrawut ya. Nah itu kan biasanya udah banyak yang puluhan tahun tuh Pak yang di situ itu kan mangkal di situ. Itu ada nggak sih semacam apa gitu kompensasinya? Ya kompensasinya saya akan menyediakan tempat di pasar pagi. Pasar pagi. Ya menyediakan tempat di pasar pagi. Nanti 1 tahun pertama saya berikan free untuk tidak menyewa di pasar pagi. Silahkan menggunakan itu, tempatnya kita siapkan. Ya win-win solution Pak ya. Untuk mereka. Lalu bagaimana kemudian Bapak bisa mendorong nih untuk berkembangnya UMKM, lalu kemudian juga pariwisata, karena kita tahu bahwa Cirebon ini sebagai salah satu kota tujuan wisata ya, dengan tempat-tempat religinya, tempat-tempat bersejarahnya. Bagaimana Bapak bisa mendorong kemudian untuk bisa meningkatkan performa di UMKM dan pariwisata? Ini lagi kita coba terus diskusikan, terus kita ramu, karena di Cirebon nanti ke depan insya Allah kalau ini programnya jalan, tentunya ada bantuan-bantuan dari pusat juga jalan. Ini juga ada beberapa nanti yang kita konsepkan sebagai, kalau di Semarang kota tua. Kalau di sini kota lama. Kota lama itu ada kawasan, ada pecinan itu nanti ada tiap malam nanti berjualan UMKM di sana. Terus ada Panjunan, bahkan yang kemarin baru tadi malam kita resmikan dengan Pak Menteri Fadli John, Menteri Kebudayaan itu kita kembangkan di pelabuhan. Nah itu juga nanti setiap hari Minggu mudah-mudahan itu terus ada bergulir kegiatan-kegiatan yang ada di kota Cirebon, itu kan menumbuhkan UMKM lagi. Nah ini juga nanti ke depan menjelang Ramadan juga kita juga kan ada pasar murah yang di pelabuhan itu.
Dan ini juga sudah berkembang juga di Pekalipan ya. Ya, ya. Nah, Pekalipan juga kan sudah mulai berkembang. Ya, kita tinggal ini. Bahkan di jalan ini juga kan kita sudah berkembang juga tuh. Muhammad Toha kan, ini juga UMKM yang berkembang. Insya Allah kalau Cirebon ada kegiatan banyak, tentunya spot-spot titiknya juga banyak, ini juga bisa menumbuhkan UMKM. Nah dalam waktu dekat ini mungkin minggu besok nanti saya juga akan audiensi dengan Pak Menteri UMKM di Jakarta. Siap. Jadi untuk bisa bagaimana caranya bisa menumbuhkan dan membantu UMKM yang ada di Kota Cirebon. Kan ada rencana juga dari Pak Menteri itu untuk memberikan kredit tanpa batas jaminan ya. Jadi supaya tidak kesulitan. Mungkin sejauh ini pembiayaan atau bantuan dari Pemkot Cirebon dalam belum pemodalnya bagaimana Pak? Kan biasanya yang jadi kendala utama di permodalan dan pemasaran. Kalau permodalan belum ada mungkin? Belum. Saya belum sampai ke titik itu. Nanti saya juga akan diskusi dulu dengan Pak Menteri seperti apa kita menggerakkan UMKM supaya masif, supaya nanti mereka juga bisa mandiri dan lain sebagainya. Tentunya apa yang mesti disiapkan juga oleh pemerintah kotanya. Ya tentunya kan saya harus belajar dulu ke Pak Menteri dulu. Jadi nanti kita akan ke Pak Menteri belajar dulu, ya baru nanti situ baru kita ramu. Seperti apa. Kota Cirebon juga dikenal sebagai kota jasa. Ya. Nah tentu ini berkaitan dengan dunia usaha juga nih Pak. Nah, bagaimana kemudian Bapak sebagai kepala daerah ini bisa menarik para investor untuk menciptakan iklim investasi yang bagus bagi mereka? Ya, sebenarnya kan Kota Cirebon itu diuntungkan dalam kondisi memang perkotaan yang memang semuanya ada di kota. Cuma saya juga masih terus mempelajari apa sih yang harus kita ini kan. Saya sih berharap dari kabupaten kota, pembuat hasil kerajinan dan pembuat produksi apapun, itu nanti itu bisa dijualnya di Kota Cirebon lah nanti yang akan menjual. Nah ini juga ada beberapa yang memang saya juga sudah bicarakan dengan beberapa bupati di hinterland Kota Cirebon ini. Ya mudah-mudahan itu juga bisa kolaborasinya lebih baik. Karena kita kan semuanya ada di sini kan gitu ya. Nah ini kan ya baru tahapan-tahapan untuk membicarakan kolaborasi itu dengan bupati hinterland di wilayah kota. Wilayah 3. Kan kita tahu ini maaf nih Pak. Bu Wakil Wali Kota kan latar belakang sebagai pengusaha. Ini harusnya kan bisa mempercepat gitu loh proses kolaborasi itu. Ya ini juga kan nama Bu Wakil juga kan lagi mengupayakan itu kan. Ya semuanya dari beberapa sisi. Ya ada beberapa sisi yang memang kita juga harus tempuh kan gitu ya. Nggak bisa saya sebagai wali kota jalan sendiri, tentunya wakilnya pun harus jalan. Dan Bu Wakil juga sekarang sudah mulai jalan, sudah mengkondisikan beberapa yang memang kita bisa menarik daripada jasa itu di Kota Cirebon. Kita beralih ke bidang kesehatan, Pak. Masalah stunting itu masih tetap menjadi hal yang menghantui lah setiap kota kabupaten karena betul harus diawasi gitu kan, jangan sampai kemudian muncul ada anak yang kekurangan gizi ya seperti itu. Dan sekarang memang dibantu oleh pemerintah pusat dengan adanya MBG, Pak. Tapi pasti Pemkot Cirebon pun juga memiliki program-program untuk pengentasan stunting dalam rangka menaikkan tingkat kesehatan masyarakat. Ya memang ini juga program ini kan adanya di kita dengan dibantu oleh PKK. Tentunya ini kan ada Bunda PAUD dan stunting itu. Ini juga kan sudah mulai bergerak, bahkan ada dari teman-teman yang penyumbang rutin, penyumbang tetap itu kan kita juga kolaborasi juga. Namun ada beberapa yang memang harus ada pemahaman, harus kita turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman jika dibantu anaknya untuk stunting, misalnya sebuah telur lah. Telur misalnya 1 minggu dibutuhkan misalnya 10 kilo untuk anak tersebut. Tapi ya 10 kilo itu jangan dipakai untuk orang tuanya. Dibikin nasi goreng, dibikin Indomie, rebus pakai telur kan gitu. Jadi khusus untuk anak yang bersangkutan. Nah ini juga pemahaman ini juga masih ada beberapa yang memang melakukan itu. Bahkan ada juga, mohon maaf, ya ini para orang tua yang mempunyai anak stunting, jangan sampai nanti memberikan bantuan pemerintah terhadap bapak atau ibu, ini nanti ditukarkan dengan rokok. Nah ini juga masih ada yang melakukan itu. Masih muncul. Masih muncul. Saya berharap tidak ada lagi yang melakukan itu. Karena anak-anak adalah generasi emas kita, generasi selanjutnya kita.
kita sayang terhadap anak, bantuan pemerintah yang diberikan, bantuan pemerintah terhadap putranya Bapak Ibu semuanya untuk warga Kota Cirebon yang memiliki anak stunting, ya dipergunakan sebaik-baiknya. Tidak ditukar rokok ataupun ditukar yang lainnya. Ini masih ada terjadi seperti itu. Lagi-lagi ini program nasional juga untuk menciptakan wilayah di daerah itu sebagai kota sehat gitu. Nah ini upaya dari Bapak untuk kemudian mendorong untuk menciptakan kota Cirebon sebagai kota sehat itu apa aja Pak? Ya itu, dari tadi. Dari sisi kebersihan lingkungannya. Oke, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu kan sangat krusial. Iya, krusial. Nah ini kan Sabtu Minggu sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Cirebon. Ya tentunya itu nanti berlanjut kepada kesehatan selanjutnya. Di samping itu juga kan dari Dinas Kesehatan juga akan terus mengupayakan. Mengupayakan turun ke lapangan, bahkan di puskesmas itu juga kan sudah melakukan, insya Allah lah mudah-mudahan. Bisa terwujud ya Kota Cirebon sebagai kota sehat. Baik Pak Wali, selama hampir ya 10 bulan kan ya, hampir 10 bulan memimpin, lalu kemudian Bapak banyak berinteraksi dengan masyarakat, baik itu mungkin di grup-grup WA kelurahan atau kemudian turun langsung ke lapangan. Apa sih sebenarnya keluhan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat? Ya keluhannya infrastruktur saat ini ya. Tapi saya nggak tahu nanti bulan depan kalau infrastruktur sudah bagus ya mungkin ada yang lainnya. Tapi yang dikeluhkan adalah infrastruktur, lalu rumah tidak layak huni. Oke, Rutilahu itu Rutilahu ya kita juga terus kita lagi jalankan program itu, bahkan di 7 bulan pertama itu sampai 8 bulan pertama itu saya sudah mengerjakan infrastruktur dari mulai sungai, ya kan, sungai, lalu perbaikan jalan-jalan utama, itu ada 38 jalan utama yang sudah selesai hampir 95%-an. Di akhir tahun ini insya Allah selesai. Lalu ada 238 jalan lingkungan yang sudah diselesaikan. Nah ini secara bertahap kita menyelesaikan Rutilahu. Bahkan kita juga Rutilahu kemarin kita ada bantuan, alhamdulillah Kota Cirebon nih dengan adanya Menteri PKP kemarin, Pak Marwan Sirait juga membantu juga, membantu secara pribadi yang terkumpul sekitar 600 jutaan. Nanti itu juga kita akan aplikasikan pada rumah-rumah yang tidak layak huni ataupun yang rumah yang runtuh karena hujan. Nah, itu juga kita sedang data, insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan jalankan itu. Artinya sebetulnya kolaborasi dengan pusat juga sangat penting ya? Ya saya upaya apapun lah yang demi masyarakat Kota Cirebon saya akan upayakan. Lobby-lobbynya gimana Pak? Iya, berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tapi saya akan upayakan. Sebetulnya saya capek pikiran, capek tenaga, capek waktu dan lain sebagainya. Tapi demi masyarakat Kota Cirebon saya lakukan semuanya. Saya lakukan semuanya, bahkan hampir setiap malam itu saya bekerja sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Terus untuk bisa mengkomunikasikan dengan dinas-dinas terkait. Bahkan saya harus juga jalan dan belajar juga ke kabupaten kota lain. Misalnya di luar Jawa pun saya kejar. Karena yang potensi-potensi yang bagus di sana saya akan bawa ke Kota Cirebon. Supaya bisa menumbuh kembangkan apa keinginan masyarakat Kota Cirebon. Ya satu, pemerintah harus memberikan layanan yang prima. Jadi apapun saya lakukan demi masyarakat Kota Cirebon. Wah, luar biasa ini. Cirebon merupakan bagian dari proyek besar Pak Rebana. Kan ada dari mulai Subang ya sampai ke Kuningan, termasuk dalamnya ada Sumedang dan Majalengka. Tentu poros utamanya sebetulnya di Cirebon ini. Sebagai kota bandar lah gitu ya, bandar pelabuhan di tepi pantai dan memiliki sejarah panjang begitu. Nah ini bagaimana Bapak kemudian mengkolaborasikan antara program-program di Cirebon dengan kaitannya dengan Rebana ini? Ya tentunya kita harus bersiap diri. Bersiap diri karena kan kita jadi pusatnya kan di kita.
Nah kalau kita dalam kondisi situasi kotanya masih seperti ini, kesadaran masyarakatnya masih seperti ini, nah ini kan kita bangkitkan dulu, kita bangunkan dulu. Iya. Saya juga belum banyak bicara tentang rebana, karena saya ingin menyiapkan kotanya dulu. Di dalam dulu kita Di siapkan. dalam dulu kita siapkan, Oke. setelah itu kita siap apapun yang kita mau terima nanti ke depan, insya Allah kota Cirebon siap kan gitu. Tapi kalau belum siap semuanya, belum siap infrastrukturnya, belum siap daripada sumber daya manusianya, apa segala macam kan kita nggak bisa. Jadi nanti mengecewakan. Oke. Tapi insya Allah dengan adanya penyiapan itu, kota Cirebon bisa menerima apapun nanti ke depan. Termasuk kan salah satu yang menjadi tarik Cirebon itu adalah pariwisata gitu kan. Iya. Nah di Cirebon tuh ada beberapa keraton. Ini bagaimana sebetulnya hubungan antara Pemkot dan keraton ini? Ya ini kita kolaborasi dengan Pak Menteri Kebudayaan, ya kan, dengan Ibu Menteri Pariwisata. Pariwisata, oke. Nah ini juga kan kita sudah kolaborasi, ada beberapa yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan. Salah satunya adalah kemarin baru diresmikan untuk rehabilitasi ya, rehab daripada museum yang ada di Keraton Kanoman. Kanoman. Nah ini juga saya sudah bicara banyak dengan Pak Menteri tentang bagaimana ke depan tentang Keraton Kanoman. Ya tentunya kita juga kan harus nanti diskusi juga dengan teman-teman di Keraton Kanoman tentang programnya Pak Menteri, programnya juga pemerintah kota. Nah ini kan potensi kota kecil mempunyai 4 keraton. Nah ini juga kan harus potensinya kan harus digali terus. Makanya saya dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, tentunya saya harus terus kolaborasi. Karena itulah ujung tombaknya kan dari sana juga. Di samping juga saya meminta juga ke Pak Gubernur untuk bisa berkolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Cirebon untuk bagaimana mengembangkan seni budaya di Kota Cirebon. Nah, salah satunya yang saya sudah upayakan adalah Museum Topeng yang ada di depan di kantor kita di Balai Kota. Itu kan tadinya hanya 150-an, 130 jenis topeng. Tapi saya upayakan itu sekarang sudah hampir 600 lebih ya. 600 lebih koleksi topeng yang ada di Museum Cirebon. Nah ini juga monggo anak-anak kita SD, SMP yang mau melihat berkunjung ke Museum Topeng ya ini terbuka dan tidak ada bayaran. Oh gratis Pak ya? Gratis. Tapi sebetulnya bagaimana sih hubungan antara pemerintahan kota gitu dengan pihak keraton ini? Ya hubungannya kalau buat saya saat ini ya, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Cuma nanti komunikasinya saja harus terus intens. Tapi nanti setelah ini tertata dulu, baru nanti saya intens ke sana, saya fokus ke sana. Tapi sekarang sudah mulai jalan, sudah mulai jalan untuk bagaimana caranya keraton yang 4 keraton ini dikemas dengan baik sehingga menjadikan wisata baru di Kota Cirebon. Kan sebetulnya pendapatan dari wisata terutama di keraton itu kan ya tinggi lah Pak ya karena itu jadi tujuan utama di Cirebon. Tapi pemasukan atau bagi hasil ke Pemkotnya itu kadang-kadang ya tidak begitu yang seperti yang diharapkan. Untuk saat ini di pemerintahan saya tidak memikirkan itu juga, tidak memikirkan itu dulu. Yang penting bagaimana keraton ini bisa menjual daripada Kota Cirebon. Jadi kalau maunya kita memikirkan retribusi dulu, ternyata kita juga tidak bisa menjualkan keraton itu untuk bisa menjadikan daya tarik wisatawan lokal ataupun internasional itu, jadi ya nggak juga bermanfaat untuk kita. Nah saya ingin kembangkan dulu supaya keraton ini juga ada bisa gitu loh, bisa menjual untuk Kota Cirebonnya. Bahwa di Cirebon ada 4 keraton, yang ini begini, ini begini, ini begini. Nah itu dulu yang kita kemas dulu. Ya kan kalau dulu kita kenal ada festival keraton. Ya. Apakah mungkin dilaksanakan juga di sangat mungkin, sangat mungkin. Yaitu dari penataannya dulu. Kita penataannya dulu yang baik, penataan dulu sebagaimana yang keraton-keraton kan dulu kan setiap keraton ada apa namanya tuh ada alun-alunnya. Ya, ada alun-alunnya. Nah, kita tata dulu itunya dengan konsep-konsep tertentu, lalu kita komunikasikan juga dengan pihak keratonnya, kita kolaborasi dengan pihak keratonnya sehingga nanti kolaborasinya enak.
Iya. Nah, itu termasuk yang tumbuhkan dulu. penataan di Pasar Kanoman mungkin, Pak ya? Oke. Jadi Pak Menteri juga kemarin mengkritisi juga. Jadi ada keraton tapi di balik pasar. Pasar, iya. Nah ini gimana Pak Wali, ini PR kita. Iya, PR kita untuk sama-sama memikirkan itu. Ya tentunya saya harus berkomunikasi lebih intens dengan keraton nanti. Seperti apa sih konsepnya dari keraton, seperti apa konsep dari pemerintah, dan seperti apa bantuan dari pusatnya. Oke. Jadi sebetulnya sumbernya itu banyak ya. Banyak. Asal kita mau ngejar aja kayak ini. Iya, bahkan dengan Pak Provinsi juga Pak Gubernur juga kelihatannya sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Oke. Jika itu sudah bisa dibenahi. Jadi ada kolaborasinya, ada 4 berarti. Jadi dari pihak keratonnya sendiri, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Ya. Siap. Ya, insya Allah itu yang akan nanti kita gali sedikit demi sedikit. Iya. Kalau dalam keseharian pemerintahan, bagaimana sih sebetulnya pola pembagian antara wali kota dengan wakil wali kota? Ya sebetulnya kan pembagian secara tertulisnya kan sesuai dengan undang-undang. Cuma kan kita juga apa yang bisa kita bagi dalam kurun waktu dekat ini kan. Tapi kan tidak serta-merta seperti itu. Tentunya kita kan harus semuanya tertata dulu. Setelah tertata baru nanti fungsi dari kita sebagai kepala daerah adalah fungsi pembinaan dan pengawasan. Nah itu jika semuanya sudah jalan, maka wali kota dan wakil wali kota juga fungsi pengawasan dan pembinaan kita harus jalankan terus menerus. Oke. 2025 tinggal satu bulan lagi lah selesai gitu kan. Berarti ya Bapak sudah harus memikirkan langkah-langkah untuk tahun kedua ya. Apa yang udah menjadi prioritas utama di tahun kedua ini? Ya tentunya masih tetap di infrastruktur walaupun dengan anggaran seadanya. Tapi kita juga nanti kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kotanya itu juga menjadi bagian penting sebetulnya. Karena kan tidak bisa dengan adanya pemotongan anggaran seperti ini lalu kita juga berdiri sendiri, nggak bisa. Pasti harus ada ke provinsi dan ke pusat. Dan itu juga sudah ada beberapa yang nanti dibantu oleh provinsi untuk kota Cirebon ini untuk infrastruktur. Itu sudah ada bantuan juga. Nanti insya Allah Pak Gubernur sudah menyatakan oke untuk bisa dibantu kan gitu ya. Ya karena kalau saya nggak dibantu Pak Gubernur juga kan kita sulit juga ya. Nah, jadi insya Allah Pak Gubernur akan membantu di beberapa ruas jalan yang diperbaiki oleh provinsi, bahkan untuk perlengkapan jalannya pun itu akan dibantu oleh provinsi untuk menata keindahan daripada jalan-jalan yang ada di kota Cirebon. Insya Allah Pak Gubernur juga konsentrasi kepada itu. Oke. Kalau yang sekarang tuh tinggal berapa kilometer lagi yang belum beres dari jalan perbaikan jalan? Iya sebenarnya kan kalau di kita itu kan ada 196 kilometer. Jadi itu ya sebetulnya sih sudah mulai bagus sekarang ya. Hanya tersisa hanya beberapa persennya saja. Tapi kan kalau ada bantuan dari Pak Gubernur untuk memperindah dan mempercantik lagi kota saya, ya tentunya saya terima kasih banyak. Lebih cepat lagi berarti ya? Lebih cepat. Bahkan yang di Jalan Kartini ini juga kan kita coba lagi membuat kawasan trotoarnya yang jadi bagus kan gitu ya. Dengan PJU yang tematik. Nah ini juga insya Allah mudah-mudahan tahun depan Pak Gubernur membantu jalannya. Jadi masuk ke Cirebon itu sudah bagus nanti. Selain infrastruktur, apa yang kemudian ya taruhlah janji Bapak kepada masyarakat yang bisa direalisasikan di tahun depan? Yang tahun ini kan sudah saya memberikan bantuan ke siswa. Ke siswa-siswa itu kan sudah. Berarti SD SMP Pak ya? SD SMP kan kita sudah walaupun secara bertahap. Jadi tahun ini baru hanya 150 anak saja. Tapi nanti tahun kan banyak depan, Pak. Iya. Nah ke depan nanti kita kan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi anggarannya kan seperti ini. Jadi yang penting kita bantu. Nanti ke depan juga insya Allah kalau tatanan keuangan pemerintahan pusat ataupun daerahnya sudah mulai normal kembali, saya ingin memberikan juga beasiswa untuk anak-anak yang memang berprestasi, orang tua yang tidak mampu, itu memberikan beasiswa untuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya doakan saja mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerahnya dalam hati, Pak, ya. Tataran keuangannya sudah mulai normal kembali. Saya ingin menjalankan itu. Jadi beasiswa untuk
siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Tidak mampu. Dan kita komitmen kita jika itu sudah bisa digulirkan program itu, ya tentunya 5 tahun ke depan pemerintah kota harus bisa menyiapkan anak-anak kita yang diberikan beasiswa itu untuk bisa bekerja di kota Cirebon. Iya. Lalu bagaimana kemudian Bapak ingin melibatkan masyarakat di dalam program-program pembangunan ataupun prioritas yang akan dilakukan di tahun depan itu? Ya, tentunya ini kolaborasi yang tadi saya jalin di 2025 ini, terus kolaborasi dengan lurah, RW dan RT-nya ini untuk bisa menatap ke depan. Kita kalau sudah RW RT-nya percaya dengan pemerintah kan ini kan nggak sulit lagi. Apa yang bantuan pemerintah terhadap lingkungannya masing-masing ini kan peran sertanya masyarakat juga akan ada. Yang penting bisa menjaga dan rasa memiliki daripada apa yang dilakukan proses pembangunan pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi misalnya ada pembangunan jalan, ya rasa memilikinya harus kuat di situ, ya kan? Untuk bisa memeliharanya juga harus kuat, karena itu kan jalan bagian penting untuk ini. Begitupun drainase dan lain sebagainya. Iya. Dalam satu kalimat pernyataan yang bisa menggambarkan perjalanan Bapak di tahun 2025 ini. Apa yang akan Bapak sampaikan? Saya terima kasih banyak kepada semua ASN di Kota Cirebon karena sudah bekerjanya luar biasa, berkolaborasi dengan saya juga sudah luar biasa. Yang kedua juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Cirebon yang peduli dengan lingkungannya, peduli dengan kotanya. Ini harus kita jaga, harus kita pupuk, karena kemajuan Kota Cirebon tidak terlepas daripada peran masyarakat Kota Cirebon. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Edo atas perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi berbincang. Insya Allah. Terima Demikian, kasih banyak. Tribuners, perbincangan menarik saya dengan Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo SAP MSI. Kita akan berjumpa kembali dalam program wawancara eksklusif berikutnya di waktu dan tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampes.